Jadi kembali dengan Robokinasi Indonesia. Selamat pagi. Tentu menjelang siang ya. Karena biasanya jam-jam segini video sebelum ini memang saya khususnya personal nyiram tanaman yang di depan sana. Nah kebetulan tanpa sadar, tanpa settingan nih kedatangan teman apa ya? Kalau saya ngomong teman kasus sudah mulai rada-rada gimana, kurang baik. Jadi nggak perlu juga kita sampaikan di forum seperti ini. Gimana Bung Hendri pandangan siap tentang aksi khususnya aksi penolakan undang-undang Ciptaker ya. Sekali lagi tentang aksi undang-undang Ciptaker ya, yang oleh negara telah diketok palu. Kalau bicara malam hari saya nggak ada urusan itu. Saya lagi bingung kok selalu malam bicara urgent gitu. Tapi saya tidak urus yang ini. Yang justru saya urus adalah semoga ada teman-teman yang telah melakukan uji materi, baik bahasa hukumnya uji material dan uji formil. Lazim pula disebut judicial review. Semoga telah ada gitu. Khusus pandanganmu Bung Hendri tentang undang-undang Ciptaker, hendaknya gimana? Kita selaku person-person yang masih berkutat dengan diktat yang tebelnya segini, kalau dibimbing bisa segini. Coba ini discuss pagi menjelang siang. Menurut pandangan saya itu kalau memang bahasa pemerintah itu ingin merampingkan suatu undang-undang, tujuannya tadinya untuk masyarakat, saya berpikir tadinya bagus ya, tapi tanpa semua sudah tahu bagaimana isinya, bagaimana permasalahannya, yang memang terjadilah banyak penolakan di sana di sini, mau dari kalangan mahasiswa, buruh, maupun dari kalangan sipil. Di sini jelas bahwa menurut pandangan saya itu adanya undang-undang Cipta Kerja yang disahkan itu sangat kurang relevan. Kenapa saya bilang kurang relevan? Di mana setiap undang-undang itu harus benar-benar diamati, benar-benar dikaji secara mendalam, tidak terburu-buru. Di sini sudah melanggar aturan undang-undang pembuatan undang-undang itu sendiri, yaitu pasal 12 kan. Di sini harus benar-benar dikaji ulang, di mana pemerintah harus menyadari bahwa undang-undang Cipta ini perlu dibatalkan sih kalau menurut saya. Kalau bahasa judicial review itu kan memang kalau mau banding. Nah, pada saat kemarin aja terjadi sudah disahkan tapi masih ada yang namanya direvisi, kan itu juga tidak wajar gitu. Seorang penentu kebijakan merevisi di saat sudah disahkan gitu. Di mana-mana di sini ada turun aksi dan mayoritas ya entah bahasa ditumpangi, entah bahasa itu memang dari hati nurani karena beberapa faktor, terutama ya kayak buruh, kayak tentang masa depan kita ke depannya seperti apa ya kan, tentang TKA, tentang banyak sekali di situ lah ya, tentang perizinan bahkan untuk kedepannya memiliki lahan dan otonomi daerah juga sangat ya sudah tahu lah, di situ ada perizinan lewat pusat, berarti otonomi daerah secara tidak langsung kan diambil gitu ya kan. Nah di sini menurut pandangan saya itu sangat kurang relevan Bung. Perlu yang namanya dibatalkan gitu, lalu diolah kembali dan benar-benar mendengar aspirasi rakyat gitu, bukan semata-mata karena ini tertutup. Bahkan draft undang-undang itu bahasanya entah itu dibalikan, entah itu bagaimanapun itu nggak terbuka. Itu udah jelas kalau ketika
terbuka dan ini memang salah ya kita namanya DPR memang tugasnya membuat undang-undang, saya sepakat gitu, saya setuju gitu, tapi bukan seperti seolah-olah itu undang-undang pribadi gitu loh Bu, dimana di situ benar-benar tertutup dari mulai pembentukan tim perumus dan pengajuan, bahkan ada perwakilan dari buruh pun waktu itu sempat tidak memiliki hak suara. Di itu kan sangat kurang demonstrasi gitu. Nah, ketika buruh berdemonstrasi, mahasiswa berdemonstrasi kan terjadi kerusuhan di mana-mana, terjadi penolakan di mana-mana, tapi bahkan mengeluarkan statement-statement yang memang tidak dilebarkan gitu. Kayak kemarin kan belum lama lagi tuh bahwa ini ternyata pemutusan hubungan kerja itu memang masih ada dan sebagainya, kan itu kemarin sempat turun tuh ya kan, tapi nggak dijabarkan gitu, nggak dijelaskan gitu. Ternyata itu benar-benar harus dikaji ulang gitu Bu. Jadi kembali segenap pemirsa Indonesiana, salam kinasi dari kami berdua. Jujur ini tidak kami sengaja ya, karena kebetulan saling rindu bersama teman sejuang. Pada poin statement Bung Hendri, saya senang satu. Ketika telah dilakukan penetapan, ternyata di kemudian waktu ada revisi ya. Di sana rupanya saya sependapat dengan partner ideal ya, Hendri Arisiana di konteks ini. Jadi gini Bu, maksud saya karena kebetulan di tanggal 12 kalau nggak salah saya dikontak, saya ditelepon sama Putrami. Jadi Putrami yang awalnya kaget, tapi jujur saya tuh happy, ya Allah, ternyata saya menciptakan kader, atau kalau bahasa universitas, kalau bahasa universal itu saya mendidik anak ya. Makanya di lembaga kami dengan nama Anak Bangsa itu artinya tidak hanya saya seorang orang yang bertanggung jawab, namun siapapun ikut terlibat bertanggung jawab jika ada di lembaga yang kami pimpin yang berorientasi pendidikan. Satu yang saya senang itu tadi statement Anda, yakni penetapan telah terjadi, kok di kemudian waktu terjadi revisi ini memang aneh. Saya juga sempat senyum. Jadi gitu, alhamdulillah anak kami dalam ikut aksi kemarin support akan menolak pengertian undang-undang Ciptaker. Saya turut bangga. Ternyata justru dari internal kami telah memiliki kader ya. Dan alhamdulillah yang kami pahami tentang putra kami yang turun ke lapangan di sekitar Patung Kuda ya, kebetulan di sana kalau tidak salah berdiri BUMN pencetak money atau BI kan di sana ya, sekitar area sana lah. Saya memahami tentang aksi anak kami sudah memenuhi syarat dari pantauan saya via WA, via chatting, namun tetapi anak kami belum mampu. Apa sih artinya terukur, ya, terarah, misi dalam konsep demonstrasi ini maksudnya. Plus yang ketiga biasanya selama konstitusional itu boleh melakukan itu aspirasi. Nih pas. Kalau yang saya pakai nih ada kata demonstrasi atau lebih tepat demokrasi, bukan untuk puasa itu ya. Saya pakai kaos ini juga nggak sengaja saya mau bikin konten ini, tapi benar apa yang saya lakukan seorang Yuma putra kami itu udah pas banget ya, terukur, terarah dan konstitusional, nggak apa-apa menjadi bagian isi gerbong sebuah elemen ya. Kalau tanggal 12 kan seingat saya hari dibebaskannya atau keluarnya seorang hamba itu. Oke pemirsa, demikian ini collab juga, collaboration bersama orang yang sedikit
belum banyak. Kami juga belum merasa ahli, atau kami juga belum merasa lawyer. Sedikit yang mengerti hukum. Saya bicara seperti ini agar pemirsa tahu apa sih arti demonstrasi gitu ya. Ya, ini sekali lagi cara demo yang bagus, dan aku bangga punya anak seperti ayah. Disambung rangkaian video berikut. Salam Kinaku. Jadi ternyata punya rambut gondrong kayak saya, mohon maaf, mesti perlu treatment ya ternyata ya. Mesti perlu treatment. Pantesan saya pikir pengertian treatment itu hanya perempuan saja atau para cewek ya kalau bahasa gaulnya. Lo semangat segala di kondisi apapun, pemirsa Indonesia, teman dan kawan, salam kinasi. Jadi semoga lah sikap kita tegak dan terus bahwa gondrong insyaallah bukan garong. Catat, gondrong insyaallah bukan garong, karena masih ada beberapa teman dan kawan yang melihat orang dari fisikal. Berkenaan dengan aksi-aksi partner collab, ada statement yang sedikit kurang sempurna. Mungkin maksudnya dalam kata demonstrasi itu artinya kurang dalam konteks pressure atau tekanan gitu ya. Ya, saya rindu dengan movement di era pergerakan bung terdahulu ya, Budi Utomo. Memang harus satu bendera sih. Lain-lain untuk anakku dan anakku atas nama bangsa tetap terukur, terarah, target dalam aksi. Tentu konstitusional itu perlu. Semalam saya mendengar ahli pakar pidana mengatakan pengertian mengajak belum tentu menggerakkan, apalagi mengajak. Menyampaikan aspirasi itu boleh, kecuali mengajak dalam konteks yang arahnya kriminal.